Senang sekali sekarang saya ada di Bali bersama Honda PCX 160 Roadsing yang baru. Dan kita akan touring pakai motor ini keliling-keliling Bali. Seperti apa rasanya dan seperti apa rutenya kita masih belum tahu karena belum di brief. Tapi motornya sudah sama kita. Sedikit kita ingetin apa aja yang baru di Honda PCX ini. Selain modelnya, dia punya lampu baru di depan, jadi cahayanya juga beda. Mulai dari garis di atas ini, terus lampunya juga sekarang kiri dan kanan. Lampu jauhnya juga kiri dan kanan, sekarang ya nggak satu doang. Di belakang juga garis lampunya berbeda, bentuknya kayak batarangnya Batman gitu ya. Bukan 2 strip lagi, cuma 1 strip doang dan lampu remnya ada di atas. Kita akan cobain motor ini, seperti apa rasanya karena dia punya beberapa pengembangan, terutama di bagian bawah sini deknya lebih lebar dan lebih panjang. Nanti kita cobain apakah joknya masih sama empuknya, suspensinya masih sama empuknya. Karena sebelumnya kita hanya bisa keliling-keliling di Jakarta aja. Sekarang kita bisa keliling Bali, katanya sih hampir 200 kilo. Menarik. Sambil kita cobain fitur barunya Honda Roadsing yang bisa connect ke handphone dan ke intercom. Kita pasang intercom dulu. Ikutin terus. Kami memulai perjalanan dari Resto Bali Timbungan di Sunset Road. Selain briefing rute, juga sekalian setting kembali fitur Roadsing. Wajar ya, karena beda motor, pasti perlu pairing ulang, termasuk menyambungkan ponsel dengan intercom. Jadi fitur ini bisa diakses lebih maksimal lagi. Jadi semua terhubung antara motor dengan handphone dan handphone dengan intercom. Semuanya tergabung jadi satu, mantap dah. Akhirnya kami berangkat, rombongan diarahkan ke Jalan Imam Bonjol, lalu lewat Pos Cokro Aminoto dan melintas Jalan Raya Denpasar Gilimanuk. Hujan deras mewarnai perjalanan menuju Secret Garden di Baturiti, Tabanan. Oke, kita mulai jalan lagi. Sekarang kita menu utama. Mantap, sudah terkoneksi dengan baik dan sudah nongol di sini ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke Google Maps. Kita pilih pakai motor, lalu dia sudah tampil langsung di layar speedometernya. Jadi ini tinggal kita taruh handphone di dalam dan kita ready to go. Istirahat sejenak, touring kami lanjutkan menuju Singaraja, dan rute ini pasti akan sangat menyenangkan. Ini adalah jalur yang paling nikmat karena banyak tikungan rebah-rebah seperti ini. Asik. Jadi PCX ini punya handling yang masih mirip dengan generasi sebelumnya dan masih mirip ya rasanya. Wah, motor ini suspensinya empuk, buat touring tuh enak banget, dan buat rebah-rebah seperti tadi paduan antara kenyamanan, keempukan shock breaker depan belakang maupun joknya itu sangat prima ya Mas Bro ya. Cuman memang harus diakui joknya memang tidak terlalu lebar, terutama bagian yang bersentuhan dengan bagian pantat Anda. Jadi kalau memang jaraknya sudah agak jauh dengan durasi riding lebih dari 1,5 jam, mungkin mulai berasa penat di pantat. Tapi empuknya itu memang, wah, dia memang superior banget ya. Untungnya lagi nih, dia meskipun empuk seperti itu, dia tidak membuat motor menjadi limbung. Jadi buat belok-belok tuh motornya masih enak banget, nurut. Dipadu dengan kaki-kaki yang lebar, ya, bannya depan dan belakang, seperti generasi sebelumnya yang juga sudah lebar, itu enak banget buat rebah-rebah. Jadi pede aja gitu ngadepin trek seperti ini.
yang memang di jalur tengah Bali itu didominasi dengan trek-trek seperti ini ya. Enak lagi jalannya halus, jadi nggak terlalu banyak bumpy. Wah, ini enak banget, jalur yang pas buat touring dengan PCX ini. Sampai di Lovina, mentari sudah tenggelam. Nggak kerasa sudah sekitar 110 km kami tempuh, dan kami pun menginap di sana. Menyambut hari baru, kami akan kembali mengaspal dengan rute baru menuju Ubud. Perjalanan ini kembali dihiasi hujan, dan yang lebih seru, udara dingin dan kabut yang sangat tebal. Luar biasa perjalanan di hari berikutnya. Kita sekarang sudah balik lagi menuju ke arah mana ya? Dari Singaraja ke bawah ya. Jadi kita mau ke arah Ubud, dan ini sekarang kita ada di mana ini? Cuman ada 3,1 km keep right. Jadi ini daerah pegunungan, kayaknya daerah Bedugul. Dan ini kabut mas bro, luar biasa, dan ini dingin sekali. Jadi tadi pagi dihiasi dengan hujan terus. Pas kita berangkat juga tadi masih hujan deras sekali. Saya belum bisa ngeluarin GoPro. Dan sekarang begitu hujan mereda, rombongan jalan pelan-pelan, mau langsung turun kabut. Nah, luar biasa, jalannya enak banget ya buat touringan, terutama buat pakai PCX ini. Ternyata jalur di tengah Bali ini enak sekali, jalannya lihat mulus banget, nggak ada lubang, enak banget. Dan kita masih dipandu oleh Honda Roadsync, jadi navigasi sudah saya arahkan. Jadi kita bisanya melihat hanya turn by turn navigation ya. Nah, kita lihat yang lain dulu. Oh, tidak ada sinyal mas bro. Jadi kalau nggak ada sinyal, sepertinya dia juga beberapa informasi nggak bisa masuk ya. Ya seperti biasa. Jadi navigasi ini kalau Anda mendownload peta Google yang offline, itu kemungkinan akan bisa terus jalan. Dan biasanya sih Google begitu ya, kecuali nanti mungkin trafficnya jadi tidak update, tapi nanti begitu ketemu sinyal lagi, dia akan mensinkronkan posisi Anda dengan sinyal, jadi masuk lagi trafficnya dan masuk di jalurnya, kira-kira gitu ya. Sekarang ini jalur lagi sepi banget, jadi enak buat touringan. Coba kita naikin dulu volumenya. Jadi semua bisa Anda lakukan melalui sentuhan jari tangan ya, melalui tombol di sebelah kiri stang ini. Jadi kalau mau naikin volume, nah langsung kedengaran menunya ya. Musik. Jadi, coba kita dengarkan musik ya sedikit, tapi sedikit aja supaya nggak kena copyright. Memuat Spotify. Musik terus. Oke, asik. Sementara kita matiin dulu, nanti saya dengerin musik lagi. Sayangnya Anda nggak bisa ikut dengerin musik selama perjalanan bareng saya, karena ya kalau di video utama nanti pasti akan ada copyright takedown ya. Sekarang pesan. coba kita untuk pesan ini kebetulan karena saya aktif sekali di WA, jadi yang saya masukkan adalah notifikasi di message dan di WA. Sayangnya kalau di message dan di WA tuh banyak sekali suka ada pesan masuk, jadi cukup mengganggu notifikasinya pada saat perjalanan. Jadi saya memilih untuk menonaktifkan notifikasi itu di Honda Roadsync ini. Menempuh rute pegunungan memang nikmat pakai PCX baru ini. Dia tetap nyaman, jok dan shock breakernya empuk banget.
Apalagi sok belakangnya sekarang pakai subtank sehingga ayunannya lebih konsisten meski buat perjalanan jauh sekalipun. Jadi tetap aja tuh empuk terus. Terutama jok sama shock breakernya, mantap banget deh. Asiknya selama riding touring ini tanpa EconoRide, riding normal saja, motor ini tergolong cukup irit. Honda PCX 160 Roadsing ini bisa mencatat 44,8 km per liter. Irit juga ya. Jadi itu tadi hasil touring kita di Bali dengan Honda PCX Roadsing yang baru. Dan yang saya suka dari motor ini adalah kenyamanannya. Dari dulu ya Honda PCX itu karakter khasnya adalah nyamannya dia, dan itu tidak hilang sampai yang terbaru ini. Dia suspensinya empuk banget, terus joknya juga empuk banget, sehingga buat jalan kita sekitar 180-190 km itu masih enak-enak aja. Walaupun memang joknya tidak terlalu lebar ya, sehingga beberapa kali kalau udah lebih dari 50-60 kilo agak penat di pantat karena tidak terlalu lebar. Tapi joknya suportif sehingga bagian belakang tuh lumbar supportnya juga cukup enak. Buat Anda yang nggak setinggi saya pasti lebih enak lagi karena bisa selonjoran, dan decknya yang baru ini lebih lebar, lebih rata, terutama yang di bagian depan, yang bagian naiknya itu jauh lebih akomodatif. Jadi biasanya kalau yang lama kan kaki kita agak nongol keluar gitu ya kelingkingnya, sekarang nggak terlalu nongol keluar. Nah, yang saya suka lagi adalah dia torsi dan tenaganya itu cukup lah ya, cukup karena buat naik-naik, buat nanjak-nanjak, buat nyalip-nyalip itu nggak ragu sama sekali, walaupun memang mesinnya tidak ada fitur-fitur yang kecanggihan kayak katup variabel ya kan, atau turbo-turboan mungkin nggak ada juga, tapi sudah cukup buat riding, buat touring. Itu tenaganya juga mantep banget, torsinya juga enak, linear dari bawah sampai kecepatan tinggi. Dan yang saya suka lagi adalah nih, di aplikasi Roadsing ini ada lognya, jadi data log mengenai perjalanan saya kemarin. Ini ada di sini nih, semuanya kelihatan. Saya jalan sekitar 80-an kilo, 81 kilo lah ya, dengan waktu sekitar 3 jam, kecepatan rata-rata 27 km. Dan ini adalah rutenya nih, saya dari Buleleng ya kan, terus ke arah Bedugul, dan kita sampai di Ubud nih yang terakhir nih. Dan sekarang motornya langsung diberesin dan langsung naik ke atas towing buat kembali ke rumahnya masing-masing. Saya juga mau pamit. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini, menikmati keseruan touring bareng Honda PCX sama saya, dan saya berkesan banget bisa touring lagi di Bali walaupun sepanjang jalan hujan ya. Jadi mungkin stok gambarnya nggak terlalu banyak, tapi perjalanan kali ini cukup berkesan. Rutenya agak berbeda dari rute kita yang biasanya, dan bisa dari ujung bawah sampai ujung atas Bali. Bawah atas tuh mana ya? Mulai dari selatan ke utara ya, mulai dari Kute sekitar Sunset Road sampai ke atas tuh Singaraja. Oke, kita pamit undur diri. Terima kasih buat yang sudah menonton, yang sudah like video ini, yang sudah membagikan video ini ke teman-teman Anda. Silakan subscribe kalau Anda belum, dan main-main juga ke website kami www.autorider.com. Jangan lupa follow kami di sosial media kami, semua sosial media kami di X, Instagram, maupun di TikTok kami di @autorider.com. Sampai jumpa, bye.